Crisis the Earth. Dunia adalah tempat yang paling nyaman bagi kita saat ini. Sekarang, mari kita lihat ke atas. Akankah kita bertanya-tanya, apakah kita menempati tempat yang istimewa di kosmos ini? Kita hanya akan terpaku dan bertanya-tanya, kecuali kita membuka mata dan memperdalam ilmu pengetahuan untuk menemukan keajaiban, menantang hal-hal yang menakutkan, dunia-dunia baru yang indah, dan kekuatan-kekuatan yang begitu dahsyatnya. Radiation. Penggunaan radiasi yang kerap kali dianggap negatif sontak hilang ketika kita dihadapi oleh kenyataan bahwa kehidupan bumi ini pun dilindungi dari dampaknya radiasi matahari dan sinar kosmos oleh medan magnet yang mengelilingi bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Janatul Latifah, mahasiswi Tadris Fisika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ilmu fisika terbukti membawa banyak manfaat bagi umat manusia. Hanya saja cara pandang dan belajar seseorang yang berbeda-beda. Maka cukup sulit ilmu fisika di zaman now seperti ini mengantarkan seorang pembelajar ke dalam ruang ma'rifatullah atau ruang keimanan agar diri selalu dalam libatan akhlakul karimah. Oleh karena itu, topik fisika yang akan kita bahas kali ini adalah mengungkap fenomena radiasi alam dan buatan dengan perspektif Al-Quran dalam kajian Islam dan ilmu pengetahuan. Kita akan bahas dulu mengenai pengertian radiasi. Radiasi adalah energi yang dipancarkan dalam bentuk partikel atau gelombang oleh sumber radiasi, di mana radiasi yang dipancarkan berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat. Nah, kata yang harus kita garis bawahi ketika kita membahas tentang radiasi adalah pancaran, di mana pancaran di sini diartikan sebagai cahaya. Seperti Allah telah menjelaskan lebih dari 50 kali mengenai cahaya. Misalnya dalam firman Allah Quran Surat An-Nur di pembukaan ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Makna An-Nur di sini yaitu cahaya yang menjadikan suatu benda terlihat karena adanya pantulan cahaya kepada benda tersebut. Nah, dikatakan juga bahwa radiasi berupa energi. Energi di sini ada yang berada di tingkat rendah dan ada juga yang berada di tingkat tinggi. Yang berada di tingkat rendah contohnya microwave ataupun handphone dan lain sebagainya. Dan yang berada di tingkat tinggi ada sinar X dan radiasi kosmik yang ada di luar angkasa. Energi ini disebut dengan energi non-ion dan pengion. Di mana untuk lebih mengenal mengenai radiasi, kita perlu masuk dulu ke dalam dunia atom. Atom adalah bagian terkecil yang membangun semua materi. Misalnya, dari yang paling besar yaitu galaksi dan yang paling kecil ada dalam diri kita sendiri. Pusat atom disebut dengan nukleus. Dari situlah kata nuklir berasal. Atom terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah proton. Proton yang membawa muatan positif. Yang kedua adalah neutron yang tidak membawa muatan. Dan yang ketiga adalah elektron yang membawa muatan negatif. Kita
itulah atom, penyusun radiasi. Nah, perbedaan antara radiasi alam dan buatan. Radiasi alam adalah radiasi yang tanpa kita sadari telah ada sejak awal penciptaan kehidupan manusia. Sedangkan radiasi buatan adalah radiasi yang ada dan yang ditemukan karena akal pikir manusia. Misalnya, dalam firman Allah Quran Surat Al-Imran ayat 190. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Makna dari ayat tersebut adalah bahwa tanda-tanda kekuasaan Allah hanya diketahui oleh ulul albab. Ulul albab adalah orang-orang yang berzikir dan berpikir, yaitu orang yang selalu mengingat Allah, orang yang selalu memikirkan kejadian dan penciptaan alam semesta, dan orang-orang yang memperhatikan alam adalah orang-orang yang kritis. Radiasi alam. Sudah saya singgung di awal tayangan ini bahwa bumi dilindungi dari radiasi matahari dan sinar kosmos. Radiasi matahari merupakan gelombang elektromagnetik yang terdiri dari medan listrik dan medan magnet. Maka dari itu, bumi dilindungi oleh medan magnet yang tidak terlihat, namun perannya sangat penting bagi kehidupan manusia. Apakah itu? Ya, itu adalah radiasi Van Allen. Berikut fenomenanya. Bumi ternyata memiliki kerapatan terbesar di antara planet-planet di tata surya. Inti bumi yang terdiri atas unsur nikel dan besi inilah yang menyebabkan keberadaan medan magnetnya menjadi besar. Dan medan magnet ini pun membentuk lapisan pelindung berupa radiasi Van Allen yang melindungi bumi dari pancaran radiasi dari luar angkasa. Sabuk Van Allen mempunyai dua bagian, yaitu sabuk bagian dalam dan sabuk bagian luar. Pada sabuk bagian dalam membentang 0,1 sampai 1,5 jari-jari bumi. Terdiri dari proton yang sangat bermuatan, di mana proton ini mampu menyebabkan kerusakan pada peralatan ruang angkasa dan juga membahayakan astronot. Sabuk bagian dalam terdiri dari produk peluruhan dari benturan sinar kosmik dan atmosfer atas. Sedangkan sabuk Van Allen bagian luar membentang hingga 3 sampai 10 jari-jari bumi. Tentu saja sabuk bagian luar ini lebih besar daripada sabuk bagian dalam. Sabuk bagian luar terdiri dari elektron energi dan diproduksi dari influx partikel bermuatan dari badai geomagnetik. Nah, berarti bahaya dong ya jika astronot atau pesawat luar angkasa melewati sabuk ini. Karena ternyata selimut pelindung ini pun juga merupakan lingkaran penuh radiasi yang mematikan. Nah, ternyata tidak kawan. Buktinya telah banyak pesawat luar angkasa, satelit, ataupun bahan antariksa lainnya yang meninggalkan bumi tetapi tetap aman-aman saja. Begini solusinya. Dari yang telah dijelaskan bahwa sabuk bagian luar memiliki ukuran yang lebih besar dan memiliki radiasi yang lebih kecil. Sedangkan sabuk bagian dalam memiliki ukuran yang lebih kecil, namun lebih berbahaya karena tingkat radiasinya yang besar. Maka, para astronot mengatasinya dengan cara tidak melintasi sabuk bagian dalam yang berbahaya,
tetapi astronot hanya melewati sabuk bagian luar, itu pun bagian yang kecil radiasinya. Serta astronot juga tidak berlama-lama saat melintasi sabuk ini. Nah, sekarang mari kita bayangkan, jika tidak ada sabuk pelindung ini, maka kemungkinan kehidupan tidak akan berlangsung di bumi. Satu-satunya planet berbatu lain yang berkemungkinan memiliki medan magnet adalah Merkurius. Tapi kekuatan medan magnet Merkurius masih 100 kali lebih kecil daripada bumi. Bahkan Venus, planet kembar kita, tidak memiliki medan magnet. Maka lapisan pelindung Van Allen ini merupakan sebuah rancangan istimewa yang hanya ada di bumi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Dalam firman Allah, Quran surat Al-Baqarah ayat 29, Allah mengarahkan kita kepada 7 lapisan langit, di mana Allah menjadikan bumi untuk umatnya. Maka dari itu, hanya bumilah yang mempunyai sabuk pelindung medan magnet, yaitu berupa sabuk Van Allen yang khusus diciptakan untuk umat manusia dari pancaran sinar matahari. Hal ini sungguh menakjubkan karena Allah telah menciptakan bumi dengan sedemikian rupa sehingga dapat ditinggali umat manusia. Subhanallah. Sekarang kita akan bahas mengenai radiasi buatan. Radiasi buatan adalah radiasi yang diciptakan dan yang ditemukan oleh manusia, tentu saja dalam kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kesejahteraan umat manusia. Banyak berbagai jenis radiasi buatan, contohnya sinar gamma, sinar X, sinar ultraviolet, cahaya tampak, sinar inframerah, hingga gelombang radio. Namun, kita akan fokus pada satu sampel sinar radiasi, yaitu sinar X. Sinar X merupakan bentuk radiasi gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang yang sangat pendek, yaitu antara 0,01 sampai 10 nanometer. Sinar X sering kita sebut dengan sinar ronsen karena sesuai dengan nama penemunya, yaitu Dr. Wilhelm Conrad Ronsen. Sinar X diduga cukup kuat untuk melalui berbagai jenis materi yang sifatnya semi-transparan. Contohnya berguna untuk aplikasi di bidang kesehatan, yaitu para tenaga medis dapat melihat organ seperti tulang dengan tanpa merusaknya. Untuk dapat menghasilkan radiasi sinar X digunakan tabung pesawat sinar X yang disebut sebagai CT scan. Dalam firman Allah, Quran surat Al-Haqqah ayat 38 dan 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bima tubsirun. Maka aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat. Wa ma la tubsirun. Dan oleh apa yang tidak kamu lihat. Maknanya, hari ini kita dapat menemukan cahaya yang tidak dapat dilihat, namun dapat kita bisa rasakan kebermanfaatannya. Berkat sinar X, para pekerja medis dapat mendiagnosa berbagai penyakit. Namun, efek dari sinar X dapat menyebabkan kerusakan sel jika dilakukan secara berlebihan dan tidak sesuai porsinya, dan juga bisa menyebabkan kematian. Dijelaskan pula dalam firman Allah Quran surat Al-Qiyamah ayat 26 sampai 28. A'udzu billahi
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla idza balagatit taraqi. Sekali-kali jangan apabila napas telah sampai mendesak ke kerongkongan. Wa qila man raq. Dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkannya? Wa dhanna annahu al-firaq. Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Makna dari ayat tersebut adalah sungguhnya kematian itu adalah hal yang menakutkan bagi diri kita. Kembali lagi kepada Sinar X. Ternyata Sinar X ini juga dimanfaatkan pada masa pandemi COVID-19, bahwa Bapeten telah mengeluarkan kebijakan perizinan pemanfaatan sumber radiasi pengion pada masa bencana nasional coronavirus ini. Sinar X digunakan untuk melihat keadaan paru-paru pasien coronavirus ini. Sungguh Allah lah yang menciptakan penyakit dan juga menciptakan obatnya. Tidak ada makhluk yang bisa merintangi segala kehendaknya. Kesimpulannya, dari radiasi alam dan buatan, semua adalah pengetahuan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah dari segala penciptaannya. Alhamdulillah, kita telah sampai di ujung kajian Islam dan ilmu pengetahuan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah hanya ada pada dalam diri saya sendiri. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.